Amin Rais itu harusnya bersyukur tidak lolos, ya kan? Karena kalau toh misalnya dipaksakan lolos, tapi nanti jeblok tidak dapat suara, kan malah malu, ya kan? Jadi sudah saatnya lah Amin Rais menjadi resi, ya, begawan, bukan begawan Durno loh ya maksudnya, tapi bapak bangsa itu, ya. Ada isu apa nih yang terbaru dan terheboh nih? Yang itu kan KPU mengumumkan partai-partai yang masuk ikut pemilu 2024 ya? Ya ya. Tapi sayang itu, kasihan maksud saya, partai umat. Oh, Amin Rais nggak masuk ya? Nggak masuk. Oh, jadi bener nggak masuk bener? Iya. Karena begini Mas, 1 hari sebelum pengumuman ya, itu beredar video konferensi pers. Amin Rais itu menyebar di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian. Amin Rais menyampaikan bahwa ia menerima informasi A1 bahwa partai umat itu tidak akan lolos di KPU. Itu. Udah ngerti dulu A1 atau hanya praduga ya? Atau taktik juga bisa. Taktik sehingga nanti kalau benar-benar nggak masuk, nah bener kan gitu. Ya malu-malu banget gitu ya. Tenan toh iki. Tapi gini Mas, ini jadi mirip-mirip ketika menjelang pemilu 2019. Iya. Ketika ada salah seorang pasien dokter kecantikan itu sedang operasi plastik, gambarnya beredar, mukanya itu bengkak-bengkak, dan dinarasikan itu dianiaya oleh orang tidak dikenal. Oh, ingat aku. Ingat ya? Itu temanku loh gitu. Nah, betul. Itu mantan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Ya, betul. Yang waktu itu Mas Wowo menjabat sebagai Dewan Kesenian Tangerang kalau nggak salah. Iya. Itu Ratna Sarumpait. Itu aku anak buah dia waktu itu. Itu ya. Waktu itu sebenarnya dia aktivis yang sip loh. Bagus. Tapi ya. Kok kenapa bisa begitu ya? Ya itulah Mas politik. Ada orang mengatakan bahwa politik itu kotor. Ya. Dan menghalalkan segala cara. Tapi tidak semua politikus begitu. Banyak politikus yang baik juga ya. Itu sebagai contoh. Oh ya, jangan ditiru lah ya. Ya. Nah, teman-teman yang berkecimpung di bidang politik sebaiknya jangan menyebar isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Jangan itu yang paling menghalalkan penting. segala cara, jangan begitu ya. Mas, kalau mencuri star kampanye itu termasuk dalam menghalalkan segala cara untuk berpolitik nggak, Mas? Iyalah, kan ada aturannya. Nah, negara ini kan negara hukum, ada tatanannya, rambu-rambunya, mana yang boleh, mana yang enggak. Jangan belum dimulai apa-apa sudah kampanye di mana-mana gitu ya, enggak elok. Siapa presidennya? Apa partainya? Tugas kita sebagai seniman budayawan itu harus mengingatkan itu ya, karena kita nggak punya kepentingan apa-apa di politik ini. Kita hanya melakukan pencerahan, mengingatkan bahwa dalam mencari pemimpin ini ya, pemimpinnya itu dengan cara yang baik sehingga nanti mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi kalau caranya kotor, nggak baik, ya nanti produknya kotor, nggak baik, ya kan? Dan mencuri star kampanye ini juga bisa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan, Mas. Yang namanya politik ini kan pasti ada pro dan kontra, mendukung dan tidak mendukung. Nah ini apabila ada satu calon atau bakal calon belum waktunya berkampanye, sudah berkampanye, ini akan menyulut emosi amarah pendukung calon lainnya loh, Mas. Kita sebaiknya jangan terpancing itulah ya, jangan terpancing
kita harus kepala dingin lah, hati dingin. Mm-mm. Kita pakai cara yang baik, jangan biar kalau dia begitu ya kita ingatkan saja, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nanti rakyat ngerti sendiri, nggak bakal memilih yang politikus yang cara-caranya Seperti itu ya. itu. Iya. Kita berharap masyarakat di Indonesia lebih dewasa dalam menghadapi tahun politik dan tidak mudah terprovokasi oleh manuver-manuver politik yang belum waktunya berkampanye sudah berkampanye. Karena ini bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang jadi Pak Tani, Mas, jadilah Pak Tani. Nanam padi, nanam palawija, hidup rukun dengan tetangga. Yang jadi pedagang, jadilah pedagang, mencari rezeki yang halal. Yang jadi Pak Guru, jadilah Pak Guru, jadilah Bu Guru yang baik, memberikan teladan kepada anak-anak. Yang jadi buruh dan yang jadi apapun, jadilah diri mereka sendiri. Jangan mudah terprovokasi oleh manuver-manuver politik yang bisa menjerumuskan kita semua pada perpecahan. Tadi itu ngomong-ngomong tertarik yang partai yang nggak lolos itu loh. Jenenge anu yang mbok apa introspeksi mungkin saja memang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Pengurusnya di berbagai provinsi tidak sepenuhnya terbentuk. Ya itu kan harus introspeksi, jangan menyalahkan KPU. Tapi saya yakinlah di usia yang sudah sepuh ini Pak Amin Rais juga kayak aku no sebuah legowo, ya kan, iya. legowo dan bisa menerima kenyataan. Negeri ini mencatat memilih pemimpin yang rata-rata nih rendah hati, tidak ambisius, mengayomi semua rakyat dan tidak terlalu radikal. Itu catat hampir semua pemimpin Hampir semua ya. di negeri ini, presiden kita selama ini itu. Tapi kalau misalnya sudah mulai ke agak radikal kan, itu berat, itu nanti susah seperti dulu malah ramalannya Gus Dur. Amin Rais katanya suatu saat malah akan Jadi gelandangan politik. sampai lo yang ngomong itu Gus Dur. Amin Rais itu harusnya bersyukur tidak lolos, ya kan? Karena kalau toh misalnya dipaksakan lolos, tapi nanti jeblok tidak dapat suara, kan malah malu, ya kan? Jadi sudah saatnya lah Amin Rais menjadi resi, ya kan? Begawan, bukan Begawan Durno loh ya maksudnya, tapi bapak bangsa itu, ya.